Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kembali lagi bersama saya Ilham Yahya Nugraha yang akan memberikan sebuah pengetahuan lah kepada kalian ya, perihal pengetahuan kuantitatif yang ada di UTBK ya. Semoga kalian mengerti dengan apa yang saya sampaikan, dan kalau misalnya kurang detail atau apa, tinggal di komen saja di papan komentar. Bang, kurang detail atau apalah ya di sana, tinggal di komen aja. Lanjut ke nomor 95, jika X1 dan X2 memenuhi log 2 dalam kurung X tambah 1 dikuadratkan ya, sama dengan 9, maka nilai dari X2 dibagi dengan X1. Oke, mudah banget di sini ya. Kita apa sih ya, dalam mengerjakan matematika itu konsepnya dalam image kita, matematika itu mudah. Insya Allah kan mudah. Nah, untuk log 2 itu ya kita rubah ke dalam bentuk baku ketika kita belajar di SMA, yaitu 2 log ya, kemudian X tambah 1 dan dikuadratkan kayak gini ya, itu sama dengan 9. Nah, kita berbicara tentang memperlakukan kedua ruas itu secara sama. Nah, maka di sini kedua ruas ya, kedua ruas itu diakarkan ya, diakarkan atau dikalikan dengan pangkat 1/2. Kalau kalian tidak mengerti ya diakarkan aja ya, sama aja. Misalnya kita akarkan yang ini ya. Kita akarkan yang ini 2 log X tambah 1 kuadrat kan ya, sama dengan akar 9. Kayak gitu. Jadi dua-duanya itu diperlakukan secara sama, maka akan setara gitu ya. 2 log X tambah 1 dikuadratkan, maka kuadratnya akan hilang. Jadi 2 log X tambah 1. Bang, kenapa kok hilang? Nah, kayak gitu ya pertanyaannya misalnya. A kuadrat misalnya. Ya, kita akarkan nih si A kuadratnya. Ya, itu akan sama dengan A kuadrat dipangkatkan 1/2. Karena di sini akar pangkat 2 ya, bukan akar pangkat 3 atau akar berapapun. Sehingga di eksponen A, M dipangkatkan dengan N akan menjadi A pangkat M dikalikan dengan N. Maka berlakulah hal seperti ini, sehingga A kuadrat dipangkatkan dengan setengah atau 1/2 itu menjadi A pangkat 1 ya, atau A lah, kayak gitu. Berlaku juga untuk yang ini. Maka untuk yang ini ini juga ya, ada beberapa konsep lagi yang harus kalian cermati. Kalau dalam akar itu ya, kalau hanya A aja tidak cukup gitu, tidak cukup atau belum cukup lah, belum cukup, sehingga kita akan menambahkan plus minus A. Nah, inilah yang dinamakan dengan kebercukupan gitu. Kalau misalnya plus A dikalikan dengan plus A ya, karena kuadrat itu kan 2 kalinya, atau perpangkatan itu berapa kalinya gitu kan. A plus A dikali plus A jadi A kuadrat. Akankah sama dengan negatif A dikalikan dengan negatif A? Negatif dikali negatif jadi positif ya. Kemudian tinggal sisa si A dikali A kuadrat. Ternyata sama dua-duanya dan berlakulah rumus tersebut. Nah, di sini otomatis bukan hanya positif 3 aja, tapi negatif 3 juga masuk. Nah, seperti itu. Berarti ada 2 kasus di sini. Ada yang positif 3 dan ada negatif 3. Kita tinjau kasus yang pertama ya. Kasus yang pertama itu untuk yang positif 3. 2 log X tambah 1 ya, positif 3. Nah, di sini saya akan memasukkan positifnya supaya kalian tidak bingung. Ya, walaupun juga nggak apa-apa. Oke, di sini kita punya formula seperti ini, dan kita sangkut pautkan dengan apa ya, sifat dari logaritma, misalnya A log B sama dengan C. Nah, kita dapat nih, misalnya kita punya 2 log 8. 2 log 8 berapa? 2 log 2 pangkat 3, sehingga hasilnya adalah 3. Nah, untuk menghasilkan si B ini butuh apa sih gitu kan? Untuk menghasilkan 8 ini berarti 2 pangkat 3. Sehingga untuk menghasilkan si B-nya yaitu A pangkat C. Nah, kita akan mencari ininya gitu ya. Sehingga untuk mencari X tambah 1 itu akan jadi 2 pangkat 3. Sehingga X tambah 1-nya itu adalah 8. Maka untuk X yang pertama ya, X yang pertama kita belum tahu ya X1-nya mana, X2-nya mana, karena tidak ada
X1-nya 2 kali dari X2 atau X1-nya kurang dari X2 kayak gitu. Jadi kita namakan aja ini X dulu ya, jangan dulu X1 X2. Jadi X-nya itu adalah 8 dikurang 1 berapa? 7. Nah, berarti X yang pertama kita temukan adalah 7. Oke, yang kedua ya, yang kedua itu kasus yang kedua kita punya 2 log X tambah 1 sama dengan negatif 3. Ih, kok ini ya? Di sini saya kasih pembatas saja. Nah, kayak gini ya. Ini buat pengingat bagi kalian. Takutnya kalian lupa. Karena banyak sekali mata pelajaran yang kalian geluti. Kalau saya cuma matematika aja. Jadi, 2 log X tambah 1 sama dengan negatif 3. Sehingga si X tambah 1-nya itu menjadi berapa? Jadi 2 pangkat negatif 3. Sehingga tambah 1. Nah, di eksponen juga kalian harus tahu bahwasanya misalnya A pangkat negatif M. Jadi 1 per A pangkat M. Harus ingat-ingat lagi lah konsep-konsep mendasar yang kayak gini. Kalau nggak bisa ya susah gitu mau ngerjainnya gimana. 1 per 2 pangkat 3. Sehingga untuk X-nya itu adalah 1 per 8 dikurangi dengan 8 per 8. Kenapa 8 per 8? Ya karena dikurangi 1 gitu. Ya, 8 per 8 kan 1. Maka untuk X-nya adalah negatif 7 per 8. Untuk X yang kedua yang kita temukan. Oke, kita tinggal tembak aja jawabannya di sini. Karena X2 dibagi dengan X1, ya. Kemungkinan pertama nih misalnya, ya. X1-nya kita misalkan yang ini, ya. X2-nya kita misalkan yang ini. Berarti 7 per berapa? 7 per negatif 7 per 8. Kan? Ini coret, ya. Berarti hasilnya berapa? 1 per negatif 1 per 8. Negatif 8. Apakah ada negatif 8? Ih, nggak ada ternyata. Oh, berarti kita balik aja. Negatif 7 per 8, ya. Negatif 7 per 8 dibagi dengan 7, ya. Sehingga hasilnya itu adalah ini coret, ya. Jadi, nyoretnya itu ketika si tempatnya itu sama, ya. Jangan semisalnya ini berapa sih ya, yang tempatnya nggak sama dicoret. Saya yakinlah kalian insya Allah bisa. Sehingga di sini tersisa negatif 1 per 8 per 1 ya di sini karena ada 7. Jadi hasilnya itu adalah negatif 1 per 8. Jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nomor